Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita masih berbincang dengan Pak Dino Patijalal, ini selaku wakil dari ibundanya yang menjadi korban mafia tanah. Kemudian ada Pak Teguh Taufikul Hadi dari juru bicara Badan Pertanahan Nasional. Kemudian ada Pak Erwin Kalo, praktisi hukum Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia. Saya kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik, tadi memang disebutkan oleh Pak Erwin, ini sepertinya nggak mungkin kalau nggak ada oknum di dalamnya. Tapi sejauh ini, pengawasan internal dari Kementerian ATR atau BPN itu sendiri ke dalam seperti apa? Pernah menemukan oknum seperti ini, Pak Taufik? Mungkin bisa di-share sedikit. Pak Taufik? Oke, nanti saya akan tanyakan itu ke Pak Taufik. Saya ke Pak Dino lagi. Pak Dino, berarti sejauh ini proses di kepolisian tadi memang kalau kita baca di beberapa berita ini sudah menangkap beberapa orang, tapi Anda tadi menyatakan ini bukan dalangnya. Bukan, ini front kroconya gitu. Jadi orang-orang yang disuruh-suruh lah untuk maju berhadapan dengan keluarga saya gitu, right? Dalang-dalangnya masih di belakang dan bersembunyi karena itu modus operandi mereka gitu ya. Ya, Anda sempat menyebut nama Freddy Kusnadi tadi, Pak. Bisa Ya benar. dijelaskan hubungan Freddy ini adalah mungkin dengan pihak keluarga Anda atau ada hubungan apa Freddy Kusnadi? sama sekali nggak pernah bertemu. Jadi namanya kita dapat karena kita melakukan penyelidikan sendiri gitu, Oke. ya kan. Mhm. Dan keluarlah nama Freddy dan ada juga minimal 3 nama lainnya yang kita sudah tahu berada di belakang hal ini ya, baik sebagai funder atau perencana gitu ya. Oke. Yang unik saya juga baca pernyataan Anda di beberapa media, ini orang ini pernah ketangkap. Ya, itu yang membingungkan saya. Dia pernah ditangkap tanggal 11 November jam 9 malam. Dan itu juga saya tahunya kebetulan. Karena saya waktu mengunjungi kompleks, Satpam pada bilang saya gitu. Ditangkap malam itu juga, dan malam itu juga dibebaskan polisi, dan besoknya dia kabur gitu, right? Dan saya tidak pernah diberitahu hal ini. Dan saya tidak dalam surat penyelidikan gitu, ketika saya tanya siapa dalang-dalangnya, nama Freddy nggak pernah keluar gitu. Padahal jelas dia ditangkap dan jelas pastinya tersangka menunjuk dia, tersangka kroco yang tertangkap itu ya, pasti menunjuk dia bahwa ini bos kami gitu misalnya. Oke, Dan Anda nama dia ada di aha. rumah keempat dan rumah-rumah lainnya gitu ya. Oke, Anda mencurigai orang ini ada di balik beberapa kasus mafia tanah yang menimpa keluarga Anda beberapa waktu Ada di kebelakang. 4 kasus, minimal 4 kasus gitu. Ya. Oke, Anda mencurigai ada pihak lain Pak Dino mungkin yang menyalahgunakan kepercayaan Ibunda? Gini, saya tadi benar-benar menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Erwin ya, Mhm. bahwa sindikat ini hanya bisa kuat selama ini karena mereka punya orang ini berkolusi dengan orang dalam gitu, right? Dan mohon maaf sekali, tapi saya kan udah pensiun, jadi saya berani berkata jujur ya. Dan ini harus kita introspektif gitu. Jadi memang BPN, polisi, jaksa, kehakiman, semuanya benar-benar harus melihat apa ada kemungkinan orang dalam yang ikut bermain gitu ya. Orang dalam maksud saya orang di bawah yang langsung bisa berhubungan dengan sindikat, karena weak link-nya di sana gitu, right? Dan ini harus benar-benar diusut kemungkinan ini, karena selama ada permainan dengan orang dalam dan selama dalangnya dan fundernya ya pemberi dananya tidak tertangkap, selama itu pula masalah ini akan marak terus dan rakyat akan terus menjadi korban gitu. Oke, Pak Dino, menyambung sedikit dari Pak Erwin tadi. Pak Erwin bilang ini bukan, maksudnya kasus seperti ini memang kerap kali terjadi. Saya juga melihat chat di Twitter Anda, begitu cuitan, ini juga banyak kemudian yang seperti mengungkapkan, oh iya saya juga pernah. Anda punya harapan apa kepada Kementerian ATR atau BPN ini terkait dengan kasus ini? Adakah mungkin, karena tadi juga disebutkan oleh Pak Taufik ya, ada MOU dengan kepolisian, kejaksaan, adakah Anda melihat ada yang bisa dilakukan untuk sama-sama menyelesaikan kasus ini, Pak Dino? Kalau menurut saya komitmen dari atas ya sudah bagus, kebijakan juga sudah bagus ya. Yang penting tentu adalah koordinasi antara BPN, polisi, kejaksaan ya, dan kehakiman, karena ini semua bagian dari ekosistem, dan berani membongkar dan menangkap secara tuntas. Saya garis bawahi tuntas ya. Semua aktor yang berada dalam ekosistem ini. Dan saya yakin kalau ini dilakukan,
Selain juga tentu kebijakan mengenai e-sertifikat ini, maka masalah mafia tanah yang mengorbankan kepentingan rakyat itu akan secara drastis menurun, gitu ya. Baik, Pak Taufik sudah bersambung kembali dengan kami? Sudah, sudah. Oke, Pak Taufik, tadi saya sempat bertanya, bagaimana kemudian pengawasan internal di dalam Kementerian ATR atau BPN itu sendiri, terutama ini terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Kalau Anda sebutkan juga tadi ini beberapa kali terjadi, Anda pun mengakui bahwa ada mafia di sini. Bagaimana pengawasan internal sejauh ini, selama ini, apakah kemudian pernah ditemukan adanya oknum di dalam Badan Pertanahan Nasional itu sendiri, Pak Taufik? Committed sekali. Jadi misalnya begini, di BPN sendiri, selain kita melakukan MOU dengan pihak kelembagaan polisi, Polri, kemudian juga dengan Kejaksaan, dan juga dengan Mahkamah Agung, kita juga ada mengangkat seorang jenderal, ya, itulah sebagai seorang yang memimpin tim pemberantasan mafia tanah, dan sejauh ini adalah baik. Oke. Bagaimana contohnya adalah di Jakarta, ya, yang baru saja beberapa bulan yang lalu diduga, ini adalah dugaan bahwa Kanwil Jakarta itu telah bekerja sama dengan mafia. Dan kemudian setelah Irjen terjun tangan dan sebagainya, maka ada bukti yang sangat kuat bahwa Kanwil tersebut adalah dia terlibat di dalam sejumlah pemalsuan dan sebagainya. Dan terlibat dengan kegiatan mafia tanah. Dia segera diberhentikan dan sekarang diserahkan. Sudah menjadi tersangka di kepolisian. Ya. Jadi begitulah komitmennya. Jadi tidak ada sama sekali tidak pandang bulu. Itu adalah tingkat Kanwil Jakarta. Apalagi misalnya pegawai-pegawai yang kemudian bermain-main. Itu akan diambil tindakan. Tindakan apa yang akan diambil bila memang ini ditemukan ada oknum yang bermain-main seperti yang bukan semangat yang Anda sebutkan tadi, Pak Taufik? Pasti akan dilakukan pemecatan dari pegawai tidak terhormat, akan diberhentikan secara tidak hormat, dan kemudian kalau terbukti akan kita serahkan kepada kepolisian untuk ditindak secara hukum lebih lanjut. Pernahkah itu kejadian, Pak Erwin? Pak Taufik maksud saya selama ini? Ya, itu yang saya sebutkan itu, Kanwil Jakarta itu barusan sekitar 1 bulan yang lalu, itu kan diberhentikan secara tidak ada hormat dan diserahkan kepada kepolisian, dan kemudian sekarang sudah menjadi tersangka. Dan dia itu masih sangat rasa percaya diri tidak bersalah, bahkan menyalahkan kesana kemari. Dan kita ketahui bahwa bagaimana tanah orang itu adalah dia meminta pengakuan dari lurah setempat, dari camat dan sebagainya, kemudian itu adalah diganti seperti yang Pak Erwin katakan menjadi objeknya, yaitu berubah, ya, menjadi kepemilikannya. Walaupun itulah si pemilik awal itu tetap memegang sertifikatnya, tapi sertifikatnya tadi ada sertifikat lain. Ya, begitulah. Jadi sekarang sudah menjadi tersangka. Ya, itulah komitmen kita. Jadi kalau ditanya, itulah contoh yang paling dekat. Berarti Kementerian ATR ataupun Badan Pertanahan Nasional ini Anda sebutkan sekali lagi ini berkomitmen memberantas juga mafia tanah dan berkomitmen berkoordinasi dengan seluruh pihak termasuk kepolisian untuk membuka data, Pak Taufik? Ya, tentu saja, maksudnya sejauh yang kemudian itu adalah merupakan tuntutan di dalam proses hukum itu, ya, maka pasti itu adalah akan disetujui oleh BPN, karena yang berinisiatif membentuk tim pemberantasan mafia tanah ini adalah dari BPN. Tentu saja hal-hal yang memudahkan lembaga lain seperti kepolisian, kemudian Kejaksaan, kemudian Mahkamah Agung untuk menyelesaikan persoalan ini, kami akan sangat mendukung hal tersebut. Oke, saya ke Pak Erwin lagi. Pak Erwin tadi menyambung sedikit kalau tadi Anda sudah sempat menyebutkan kalau korban apa saja yang kemudian bisa dilakukan, mungkin secara agak singkat sedikit, Pak. Ya, kan begini, ini yang di media ini kan membahas tentang pidananya. Ya. Pidananya sih oke, ini very clear, very clear ya. Ini kena pasal 266 ya, ada pemalsuan ya, ini ada penggelapan, itu sudah jelas ya. Tinggal bagaimana dikawal proses pidananya.
Tapi satu hal yang saya mau sharing kepada Pak Dino, kan harus dipikirkan juga what next, apa selanjutnya yang perlu dilakukan oleh korban. Kalau pidana kan tidak serta-merta sertifikat itu berubah kan. Nah, untuk merubah suatu keputusan itu kan harus ada proses. Biasanya ada pengaduan, nanti ada namanya di BPN itu namanya kepala seksi sengketa dipertemukan, sudah itu nanti ada SK pembatalan, dan SK pembatalan itu naik ke dari Kakan kasih rekom ke Kanwil, Kanwil kasih ke Menteri, itu panjang sekali. Nah, ini alhamdulillah karena Pak Dino korbannya. Coba keluarga Pak Dino, kalau masyarakat biasa apa iya proses panjang begitu. Nah, inilah yang kita juga minta BPN supaya men-shortcut proses-proses itu. Nah, kalau misalnya yang normal lagi, Pak Dino harus menggugat peralihan hak itu ke pengadilan. Apa iya? Ya kan? Kita menggugat lagi itu kan panjang urusannya. Nah, karena di Indonesia ini Pak, sorry itu saya bahwa di Indonesia ini benar pun pakai ongkos, itu persoalannya. Ya, just in case kalau orang-orang seperti Pak Dino. Ya, nah apa yang perlu dilakukan adalah tidak perlu panjang-panjang ke pengadilan, tetapi kalau sudah BPN sudah tahu bahwa ini jelas warkahnya salah, cukup ya permohonan untuk penggantian blanko, ya, dan yang sudah terlanjur di balik nama itu nanti dalam catatannya dinyatakan sertifikat ini sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan sertifikat baru nomor sekian. Itu clear, artinya satu sisi masalah pidana itu kita sudah tahu, tetapi itu yang kalau kita sudah menjadi korban, ya, kalau kita sudah menjadi korban memang agak susah, ya. Oke, tapi Pak Erwin, pertanyaan begini. Karena penyelesaiannya ada proses itu makan waktu dan biaya, itu persoalannya. Ya, Pak Erwin, ya. Proses hukumnya sudah berjalan, sudah diselidiki juga oleh kepolisian. Hal penting atau hal bukan itu. Okay. Proses hukum itu kan pidananya, ya. Waktu pidananya terbukti kan tidak serta-merta apa iya sampai inkrah pidananya baru diganti sertifikatnya. Mau nunggu berapa lama ibunya Pak Dino? Ya. Ini kan dua hal, pidananya dengan sertifikat itu sendiri. Kan ini dua hal yang berbeda. Kalau proses hukum pidananya berjalan, kan tidak serta-merta itu diganti. Kan ada prosesnya kan. Ya. Nah, apa ia mau menunggu proses peradilan sampai 3 tahun, 4 tahun, putus sampai kasasi baru sertifikatnya dikembalikan? Dikembalikan sebagaimana mestinya ke awal. Oh, Anda mau menyebutkan ini sudah ada kerugian lebih dalam lagi karena ada proses hukum itu ya? Kan sertifikat sudah, kalau sertifikat itu sudah berganti, sudah dicatat di dalam buku pendaftaran tanah di BPN, untuk mencoretnya kan ada prosedurnya. Ya kan? Nah, kalau BPN mau normatif, ya kita tunggu aja hasil pengadilannya. Kalau sudah terbukti dia memang bersalah, baru kita coret. Apa iya kita mau tunggu begitu? Ya kan? Karena memang seperti saya katakan tadi, saya tidak menyalahkan teman-teman di BPN. Saya tadi dari awal pembukaan saya adalah ini konsekuensi sistem pendaftaran tanah kita bersifat formalistik, sehingga ya tidak bertanggung jawab kepada kebenaran material, kebenaran sesungguhnya. Misalnya saya Erwin, ya ada orang mengaku nama Erwin, ya KTP-nya Erwin, ya kan cuma dicocokin kan notaris. Jadi BPN juga menerima berkas itu biasanya proses balik nama kan melalui notaris misalnya. Material tadi yang menjadi permasalahan karena sistemnya ya Pak Erwin. Pak Erwin sedikit. Sistem pendaftaran tanah kita memang begitu. Ya Pak Erwin sedikit pesan kepada masyarakat hal sederhana apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama mungkin masyarakat yang awam yang mungkin tidak berani membuka ini atau menjalankan secara proses hukum agar terhindar dari kasus-kasus mafia tanah. Ya, pertama kan harus proaktif juga, kalau ada begitu dia harus lapor. Apalagi tadi Pak Teguh bilang sudah ada Satgas Mafia Tanah, itu kan pasti prosesnya lebih cepat ya. Yang kedua adalah kalau Anda punya sertifikat jangan sembarangan dikasih lihat orang di foto, apalagi di fotokopi, itu jangan. Sertifikat itu jangan sampai pindah tangan kalau belum ada deal apa-apa begitu ya Pak Erwin ya? Ya, bukan hanya pindah tangan, di fotokopi juga jangan. Oke, Pak Erwin. Di foto juga jangan. Tapi kalau alasannya saya mau ngecek, ya kan nanti aja kalau di notaris kan dia sekarang untuk mengecek itu SKPT kan harus melalui notaris. Oke Pak Erwin. Ini jadi tidak ada alasan dia untuk menarik, tapi sayangnya kita harus cut juga karena durasi. Terakhir ke Pak Dino, mungkin harapan dari Pak Dino, harapan untuk masyarakat luas, kemudian juga untuk pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini? Dua hal kecil. Pertama, Pak Erwin benar, banyak rakyat yang jadi korban 2 atau 3 kali. Jadi udah korban sertifikatnya hilang, tapi kemudian harus keluar uang banyak untuk memproses bagaimana mendapatkan sertifikat lagi dan lain sebagainya. Banyak yang nyerah dan pasrah itu ya. Nah kedua,
tadi saya setuju ada Kanwil yang telah tertangkap. Tapi untuk rakyat benar-benar yakin perlu ada contoh dalang-dalang yang tertangkap. Selama dalang-dalang ini belum tertangkap dan belum dipamerkan oleh penegak hukum, maka saya dan rakyat lain, korban lain juga akan terus merasa ini skeptis gitu. Ya kan, jadi bukan hanya dari segi aparatnya, ya Kanwilnya tertangkap atau apa, tapi dalang-dalangnya tertangkap. Dan terakhir, kalau memang ada daftar orang-orang broker-broker nakal ya yang udah tertangkap memasukkan sertifikat, mohon agar BPN dapat mencek semua sertifikat-sertifikat yang pernah ada nama brokernya atau pembeli jahatnya gitu ya, dan agar kalau itu terjadi maka pemilik sertifikat asli dapat diberitahu ini ternyata brokernya atau pembelinya nakal nih gitu ya. Jadi dalam sistem bisa dicek dan diinfokan kepada pemilik yang syah. Jadi kayak saya misalnya, si Freddy ini udah melakukan dan Topan melakukan beberapa transaksi yang buruk ya, dan udah ada catatannya kalau Topan ya udah tertangkap malah. Nah, seharusnya sertifikat-sertifikat yang pernah digarap dia langsung diinfokan kepada siapapun yang menjadi pemilik sebelumnya. Oke, Pak Dino, kita harapkan tentunya yang terbaik untuk keluarga dan ibunda Anda juga, tentunya juga untuk masyarakat yang lain yang mengalami masalah yang sama, dan kita kawal ini bersama agar tidak terjadi lagi, memakan korban lagi masalah mafia tanah ini. Terima kasih semua narasumber kami hari ini, Pak Dino Patijalal, Pak Teguh Taufikul Hadi, dan juga Pak Erwin Kalo sudah mau bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan pagi ini. Terima kasih.